Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah argumentasi, bahkan pertanyaan, bahkan juga statement yang diucapkan oleh Augustan, di mana beliau menyebut nama Irjen Sambo dan mempertanyakan ajaran-ajaran kekristenan tentang pernikahan. Nah, tentunya ini bagi pembahasan yang menarik bagi kita semua, di mana ini masih hangat dan masih trending topik hingga saat ini. Nah, kita tahu bahwa Augustan ini adalah mantan dari pendeta ya, katanya mantan dari pendeta. Beliau mu'alaf dan mengikuti ajaran agama Islam. Dan dalam video-videonya yang diunggah yaitu mempertanyakan terus bahkan menjelek-jelekkan iman kekristenan. Ya, sebelum kita membahas tentang bagian ini, yaitu pernikahan dalam ajaran kekristenan, mari kita simak video apa yang diucapkan atau statement dari Ustadz Yahya Walloni tentang seorang yang mu'alaf. Mari kita simak video ini terlebih dahulu. Orang yang mendapat hidayah bukan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Itu mu'alaf. Makanya keislaman mu'alaf itu nggak bisa dipercaya. Memang sudah terjadi di mana-mana. Ada yang masuk Islam hari Senin, Selasa kabur lagi, kafir lagi. Itu mu'alaf. Ambok sekeluarga bukan mu'alaf. Kapan pernah saya mengaku mu'alaf? Nggak pernah. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dari kafir masuk Islam namanya muhtadin, muhtad. Yang keluar dari Islam namanya murtad. Kalau mu'alaf, banyak mu'alaf, banyak. Di Sumatera Barat ini pun mungkin ada mu'alaf, banyak. Tapi apakah keislamannya bisa dijamin? Di dalam Al-Baqarah Allah singgung, Allah abadikan tentang ekstensi keberadaan daripada mu'alaf. Innalazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Ya, baik, saya rasa ini jelas apa yang dikemukakan oleh Ustadz Yahya Walloni tentang seorang yang mu'alaf. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan netizen? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, mari kita akan bahas video argumentasi atau pernyataan bahkan pertanyaan yang dikemukakan oleh Augustan ini tentang Irjen Sambo, di mana beliau salah satu seorang Kristen, yaitu yang di berita-berita saat ini sedang viral. Bahkan dikatakan di situ Augustan juga menunjukkan berita-berita ini, yaitu bahwa Irjen Sambo ini menikah siri, Irjen Sambo ini selingkuh, dan bagaimana ajaran kekristenan. Wah, ada umatnya yang sedemikian. Nah, sebelum jauh membahas bagian ini, mari kita simak video statement atau pernyataan atau bahkan pertanyaan dari Augustan ini. Mari kita perhatikan. Irjen Sambo poligami ya, gimana nih Ten ya? Sebetulnya di thumbnail saya di situ dengan jelas ya, Sambo nggak tahan akhirnya poligami ya, daripada haram ya dihalalin saja. Lalu di situ saya tulis Matius 19 ayat 9.
Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan menjadi satu. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Dan perkawinan Kristen adalah monogami. Sekali lagi saudara, ini kan yang senantiasa dibangga-banggakan ya. Dibangga-banggakan dan menjadi slogan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika di dalam keislaman, nilai-nilai Islam, kita mempercayai bahwa poligami itu solusi, ya. Poligami itu jalan tengah, ya, daripada berzina. Tetapi kan pada kenyataannya mereka mengolok-olok ini, oh itu mah nggak mungkin, itu hanya nafsu begini begitu ya. Di channelnya Refli Harun, ya di sini terungkap Sambo sudah menikah. Mungkin di benak Irjen Sambo ya daripada gue sinalah, mending desain saja gitu ya. Ya, yang menjadi pertanyaan begini saudara, jika sekali lagi jika mereka menggunakan metode keimanan Kristen, ini pelanggaran berat, ya kan? Karena konteks poligami nggak ada gitu loh, ya kan? Terus yang menikahkan Siri, menikahkan Irjen Sambo ini siapa? Ya kan? Ya akhirnya yang menjadi kebanggaan ini kan gini saudara. Ini kan satu bukti secuil saja ya. Kalau hal kawin mengawinkan ya di daerah mereka, saya nggak heran ya. Coba itu tanya mungkin teman saudara yang pernah di mayoritas mereka. Wah itu namanya kawin cerai itu mengerikan ya, pokoknya orang Bandung bilang ya geleh lah gitu loh. Ya ini kan sering disembur-semburkan ya seperti itu. Lalu juga di beberapa channel ya, channel-channel yang terpercaya ya, kumparan di sini dikatakan Ferdy Sambo selingkuh ya. Lalu Viva Covid dikabarkan dekat dengan Ferdy Sambo. Lalu di sini dikatakan ya, suara hati sang istri bikin shock. Irjen Ferdy Sambo dikabarkan nikah siri dengan AKP Rita Yuliana. Motif mulai terungkap. Ya, kita jadi bertanya nih, bagaimana nih? Ayo, ten-ten, kok ada yang poligami, kok ada yang nikah siri? Ya, nikah siri kalau di daerah sana banyak, saudara. Di bawah tangan, yang artinya kami dulu juga menikahkan beberapa orang ya karena belum ada duit ya. Ya saya kira itu ya sah-sah saja ya. Cuma masalahnya poligami ini kan dilarang. Ya ini sekarang tokoh Anda ya mengikuti poligami itu bagaimana? Ayo. Soalnya gini saudara, kita kan yang sering diolok, tukang kawin poligami alasan aja untuk kebaikan, untuk ini untuk itu. Sekarang apa coba? Ya, apa? Capek deh, kan begitu saudara ya. Saya kira seperti itu, nggak berlama-lama. Ya, saya pikir dari statement yang dinyatakan atau pertanyaan-pertanyaan atau protes ya, bisa dikatakan protes atau juga bisa dikatakan menjelek-jelekan ajaran kekristenan. Tentunya ini saya mau bertanya balik ya. Saya mau bertanya balik begini. Sebenarnya yang salah itu ajaran kekristenan atau orang yang melakukan? Wah, kalau kita memahami bagian ini, tentunya kita, ya ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya untuk dijawab. Dan ini sebenarnya statement-statement recehan ya yang dikemukakan oleh Agustan ini. Nah, kembali lagi kepada topik, sebenarnya yang menjadi persoalan atau yang salah itu hukum atau ajaran kekristenan atau orang yang melakukannya. Ya tentunya orang yang melakukan pastinya yang salah, ajarannya pasti gak keliru kan. Nah kalau kita perhatikan Kejadian 6 ayat 5, Alkitab mencatat ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan-kejahatan semata. Nah, jadi Alkitab sudah jelas menyatakan di sini bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Jadi ajaran yang sudah diajarkan itu udah jelas benar. Tapi kecenderungan manusia ini selalu membuahkan kejahatan. Salah satu contoh dari semula ketika manusia diciptakan oleh Tuhan itu benar adanya. Diciptakan manusia itu tanpa dosa. Dan ada ajaran-ajaran tentunya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan makan buah ini. Ajarannya kira-kira keliru nggak? Tentunya ajarannya benar. Nggak boleh makan buah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia melawan ajaran Tuhan. Dia memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, dari pernyataan ini kita mengetahui dengan jelas bahwa yang salah itu bukan ajarannya, tetapi manusia yang melakukan ajaran itu memilih tidak taat akan apa yang telah Tuhan ajarkan. Nah, lalu kembali kepada konsep pernikahan di dalam kekristenan. Jadi sangat jelas ya, ajaran kekristenan itu tentunya bukan poligami, tentunya adalah monogami. Ya, tentunya ini ajarannya jelas ya. Beda dengan ajaran apa yang diikuti oleh Augustan ya, yang yang melegalkan ya, atau yang apa ya itu katanya tadi dikemukakan bahwa poligami itu sebagai solusi ya. Coba kita simak dulu video ini. Di dalam keislaman, nilai-nilai Islam, kita mempercayai bahwa poligami itu solusi, ya. Poligami itu jalan tengah, ya, daripada berzina. Tetapi kan pada kenyataannya mereka mengolok-olok ini. Oh, itu mah nggak mungkin, itu hanya nafsu begini begitu ya. Ya, jadi jelas ya ajaran yang dianut oleh Augustan itu bahwa poligami itu sebagai solusi, guys. Nah, jadi jelas di sini ajarannya kalau begitu ya sudah begitu. Tapi kalau ajarannya monogami, ya di mana-mana pun apapun yang terjadi harus tetap monogami. Nah, itu ajarannya. Yang keliru siapa ya? Manusia yang melakukan. Nah, perhatikan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, Alkitab mencatat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan istri-istrinya, tapi istrinya tunggal ya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi jelas ajaran kekristenan itu hanya memperbolehkan seseorang menikah dengan satu istri. Dan dalam kekristenan itu ya bisa disebut dengan istilah monogami dalam pernikahan atau ajaran kekristenan. Nah, maka dari itu jelas bahwa di dalam iman kekristenan, ajaran kekristenan pernikahan itu adalah sakral dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang memisahkan. Yaitu dikutip juga oleh Augustan tadi, Matius 19 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jadi jelas ya dalam ajaran kekristenan itu disebut dengan monogami dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang dapat memisahkan. Nah, menarik lagi yang jadi pembahasan kita pada hari ini, bagaimana Augustan ini mempertanyakan tentang bagaimana dengan Irjen Sambo itu. Yuk bagaimana? Coba kita simak video ini. Ya, kita jadi bertanya nih, bagaimana nih? Ayo ten-ten, kok ada yang poligami, kok ada yang nikah siri? Ya, nikah siri kalau di daerah sana banyak, saudara. Di bawah tangan, yang artinya kami dulu juga menikahkan beberapa orang ya karena belum ada duit ya. Ya saya kira itu ya sah-sah saja ya. Cuma masalahnya poligami ini kan dilarang. Ya ini sekarang tokoh Anda ya mengikuti poligami itu bagaimana? Ayo. Soalnya gini saudara, kita kan yang sering diolok, tukang kawin poligami alasan aja untuk kebaikan, untuk ini untuk itu. Sekarang apa coba? Ya, apa?
Capek deh. Kan begitu saudara ya. Saya kira seperti itu nggak berlama-lama. Ya, jadi jelas ya saudara bagaimana pendapat netizen tentang hal ini. Sebelum saya menjawabnya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya pikir dari penjelasan saya yang sebelumnya itu sudah jelas ya. Bahwa yang keliru sebenarnya itu ajarannya atau orang yang melakukan ajaran itu. Ya tentunya kalau kita bertitik tolak ke Irjen Sambo ini, ya meskipun dia adalah seorang tokoh, tadi disebutkan ya, ini tokoh. Nah, ya bagi saya balik lagi, bagaimana ajarannya yang keliru atau orang yang melakukan. Tentunya ini menitik beratkan kepada seseorang yang melakukan. Ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari yang namanya dosa. Nah, jadi begini, sebenarnya kalau kita melihat, kalau tadi statement dari Agustan ini mengacu kepada itu seorang tokoh. Nah, tentunya Alkitab sudah mencatat dan membukakan bagi kita, memberikan teladan yang harus tidak boleh dilakukan sebenarnya, yaitu seorang raja. Wah, ini seorang raja. Seorang Raja Salomo, dia mempunyai banyak istri. Alkitab mencatat di situ di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga, itu Alkitab mencatat bagaimana Salomo ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, sebenarnya masalah yang seperti ini bukan ada baru-baru ini ya guys. Tapi sejak zaman perjanjian lama itu Alkitab sudah memberitahukan kepada setiap kita bahwa ini loh, Raja Salomo mempunyai banyak istri, 700 istri dan 300 gundik, 1000 ya. Bayangin nih kalau kita punya 1000 istri bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini juga yang dibelokkan oleh orang-orang yang tidak mengerti ya. Wah, Alkitab bisa jadi ini sebagai sarana untuk menyerang iman atau ajaran kekristenan. Alkitab loh membenarkan atau Alkitab mengajarkan tentang poligami dari nats yang ada ini, yaitu mengacu kepada Salomo. Nah, saudara, kalau kita gak memahami Alkitab dengan penuh secara utuh, pasti kita punya pikiran sesat. Seperti Agustan ini ya, dia berpikir sesat tentunya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana seorang Salomo di sini, apakah Alkitab mengizinkan poligami? Nah, larinya ke situ ya guys. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan secara utuh, konteks Alkitab ini mencatat ini bukan menunjukkan bahwa kita itu boleh poligami. Tapi Alkitab mau menunjukkan kita nggak boleh seperti Salomo yang mempunyai banyak istri. Nah, seperti itu. Lihat nih, bagaimana kisah kehidupan Salomo di masa tuanya. Ini Alkitab menunjukkan dengan jelas konteks ini. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi dengan banyaknya istri, Alkitab mencatat Salomo mencondongkan hatinya. Ya, dia tidak mencondongkan hatinya kepada Allah yang disembah, tetapi kepada Allah-Allah lain karena banyaknya istri. Jadi jelas ya guys, kalau kita memperhatikan bagaimana Irjen Sambo ya, kita tidak bisa menghakimi, tapi ajaran kekristenan sudah jelas. Kalau menyimpang, yaitu kembali kepada kesalahan manusianya, bukan ajaran kekristenannya. Jadi jelas ya, melalui video ini kita boleh membukakan wawasan kita dan berpikir benar. Jangan terus berpikir dalam kesesatan dan ketidakmengertian terhadap Alkitab. Kita harus belajar membuka diri untuk mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kita dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar melalui video ini boleh membawa kita semakin setia mengikut Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.